waktu sepertiga malam, yang mana orang kalau sepertiga malam, kalau saya tadi dari Bangkalan berangkat jam 3 kurang itu Pak, lewat mana? Pasar. Sudah banyak qiyamul lail di sini, di pasar-pasar ini, Masya Allah, macet ya. Daerah mana itu, Pandekiling, Simo, Masya Allah jam 3 Pak. Terus kita tidur, kalah sama orang yang di pasar itu Pak ya. Dia minimal mencari nafkah di sepertiga malam, kalau dia niatkan ibadah dapat pahala. Nah kalau orang beriman tidur bahkan sampai adzan Allahu Akbar, dia masih tidur, dikencingin setan itu Pak telinganya Pak. Siapa itu bilang, entah anak saya atau siapa, bunyi di sini. Waduh, mungkin sudah ditelain dan lain sebagainya gitu. Itu ikhwatal iman ya, orang beriman itu bangunnya sepertiga malam sebelum adzan subuh gitu, ya. Doa di situ, bahkan Nabi mendoakan Pak, orang itu yang memanfaatkan waktu pagi, di situ disebutkan, mungkin diperbesar itu biar kelihatan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Kalau panjenengan tidur di waktu pagi, apalagi habis subuh tidur, Allah gak punya rezeki sehat, rezeki maknawi, rezeki juga rezeki urusan dunia. Saya oleh abah saya di keluarga itu memang dididik habis subuh gak boleh tidur. Walaupun gak habis ngaji kok masih subuh, disuruh lari atau disuruh kemana, kok gak boleh tidur. Tidur dimarahin Pak ya. Ini ibu-ibu biasanya penyakitnya kalau sudah haid. Oh, alasannya itu nggak bangun subuh, haid, buat apa ke masjid? Nggak bangun, sampai duha misalkan, apalagi hari Minggu, hari Ahad, libur, haid libur kerja ya libur ibadah, dia nggak bangun. Padahal ada anjuran kita untuk bangun, memaksimalkan di waktu pagi. Ya, itu ke imunitas tubuh kita akan berpengaruh sekali. Kemudian ikhwatal iman, menjaga kebersihan seperti kita ini bersiwak, termasuk ketika kita ini buang air besar, buang air kecil, bangun tidur biasanya aku terus mandi, itu kan biasanya gitu nyanyinya itu. Ya. Tidak lupa menggosok gigi, kan begitu ya. Menggosok gigi ini Pak, kalau dalam Islam tidak hanya bangun tidur, bahkan setiap mau sholat Nabi itu menganjurkan kita untuk bersiwak. Setiap mau wudhu, sunnahnya kita bersiwak. Ya, saya mana bawa siwak. Nah, ini siwak yang murahan beginilah. Ya, tinggal kecil begini. Seharusnya ini yang normal seginilah. Ini cuklek anak saya. Jadi pegangnya begini, nanti ini dibersihkan nih Pak, dicuci ya. Siwak yang bagus biasanya kalau saya dulu masih mahasiswa beli di emperan masjid itu ketika di Yaman itu. Cari yang masih berlendir ya, kemudian disisik begini, dikeratin kalau poklot itu disisik, nanti lendirnya itu masih ada, kemudian kita pakai gitu begini, itu masih terasa lendirnya Pak. Lendirnya itu diantaranya mencerdaskan otak, mencairkan al-khom itu kayak daha dan seterusnya, dan mardatun lirrabb, mendatangkan ridhonya Allah. Dan pahalanya orang bersiwak dengan sholat dia tanpa bersiwak itu sangat jauh Pak. Saya punya kiai itu, Kiai Mas Bukin Fakih, Masya Allah beliau itu nggak lepas siwak itu Pak, kemana-mana bawa siwak. Kalau saya kadang kalau hilang dilupa udah, atau jatuh atau apa, sehingga di zaman modern itu kadang orang anak milenial suruh bawa siwak kayu arok begini gengsi ya. Akhirnya terobosan-terobosan baru diciptakan, termasuk bikin pasta gigi yang berbahan dasar siwak. Jangan lupa berniat bersiwak karena ingin menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat insya Allah. Ya. Setiap makan apa yang tidak enak baunya, bersiwak. Setiap kita ini bangun tidur, bersiwak. Ya. Apalagi kita lengkapi ya dengan nutrisi-nutrisi yang lain. Kita percepat karena waktunya sudah 45 menit. Kemudian yang ketiga di situ, bagaimana menjadikan makanan sebagai obat. Makanlah makanan yang berkhasiat bagi dirimu sebagai obat dan sehat. Jangan makan obat terus ya. Jadi dibalik Pak kalau orang Islam. Makan makanan yang berkhasiat sebagai obat, yaitu yang halal dan thayyib. Jangan makan obat melulu gitu.
Karena obat itu yang sintetis ini maksud saya, itu bukan makanan gitu. Kalau obat itu panjenengan kata dokter gimana? Dimakan setelah makan ya Bu. Habis makan, makanan nasi atau makan apa, makan bau baru makan obat. Karena dia akan bersama makanan yang kita makan. Pernah panjenengan dapat resep, dapat paracetamol atau apa begitu, terus makan bangun tidur ya Bu. Gitu. Bangun tidur langsung makan 3 butir. Kan beda sama madu. Madu itu makanan Pak. Tetapi ketika dimakan, Anda makan bangun tidur pun bagus, gak ada masalah. Perut masih kosong pun tidak ada masalah, karena itu makanan, itu superfood itu. Ya, bukan makanan yang diolah. Di Indonesia karena terlalu kreatif itu akhirnya makanan itu diolah. Yang namanya rendang itu kata guru saya di bidang tibbun nabawi itu makanan paling jahat katanya beliau ya, kata herbalis nasional ini. Itu rendang makanan paling jahat. Ya dianget berapa kali, bumbunya dianget berkali-kali, akhirnya tubuh kita nggak butuh itu Pak. Dikasih enak di lidah tapi perut jerit ya. Oh begitu, itu kan kita nggak pernah dengar jeritannya gitu ya. Sampai dengan orang yang makan yang punya asam lambung gitu. Asam lambungnya semuanya punya, tapi ada yang sering naik, ada yang ya normal gitu. Akhirnya apa? Kecenderungan dia suka yang pedes-pedes, suka yang kecut-kecut. Padahal itu yang membuat lambungnya menjerit. Tapi karena dia makannya itu sesuai dengan selera mulutnya, bukan kebutuhan tubuhnya, itulah masalah kita Pak. Jadi terkadang kita itu lebih mementingkan nafsu daripada kebutuhan. Ya Pak ya. Makanya sampai dalam kehidupan itu Pak, kalau panjenengan lebih mementingkan apa yang Anda mau, bukan Anda yang butuhkan, biasanya hidupnya itu tertekan Pak. Butuhnya mobil itu untuk alat transportasi, bukan untuk gengsi-gengsi. Akhirnya karena dia gengsi dong, mobil nggak ganti setiap 5 tahun, terbaru ganti. Akhirnya nyicilnya nggak lunas-lunas, sampai mencicil dia matanya. Nah ini Pak, nggak sehat. Sesuai kebutuhan. Maka di situ disebutkan menjadikan makanan sebagai obat. Makanan yang berkhasiat untuk obat diantaranya yang sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 69, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas, yang mana Allah sudah mengilhamkan kepada para lebah ini untuk meminum untuk makan dari sari-sari bunga itu, dan luar biasanya dia tidak kemana-mana Pak. Pernah jangan lihat lebah di teletong, tidak ada ya. Lalat banyak, tapi lebah itu milih dia tempat-tempatnya itu, dan keluar dari perutnya itu ya alwan ya, syarabun mukhtalifun alwanu. Dalam Ibnu Katsir itu disebutkan dalam tafsirnya ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, ada yang warna putih bahkan. Dan madu itu bermacam-macam Pak. Sampai saya waktu ngisi pengajian itu diminta sama ibu-ibu itu ngisi madu dalam Al-Quran. Madu gitu toh judulnya. Saya itu, Bu ini bener judulnya ini madu gitu aja. Wah saya agak bingung ini. Akhirnya iya Pak Ustadz, madu gitu. Akhirnya saya ya udahlah, saya jelaskan dari Al-Quran seperti apa, dari hadis seperti apa, penggunaannya seperti apa. Alhamdulillah ternyata mereka faham akhirnya ya. Bahkan ada yang nanya, Ustaz ini madu di luar itu ada yang palsu, ada yang ada yang itu. Terus gimana tipsnya biar kita ini mengetahui madu itu asli? Saya bilang aja jawab yang gampang. Tipsnya beli di saya Bu. Loh kok begitu? Loh, iya. Masa sampean yakin saya ini bohongan? Saya enggak bohongan Bu. Dan madu yang saya jual ini insya Allah ada timnya, sudah tersedia dan sudah terbukti. Wah gitu ya. Wah Pak Ustadz promosi, enggak promosi, saya memberikan solusi begitu saya kan. Ya, ikhwatal iman jemaah sekalian, intinya sebenarnya setiap yang keluar dari lebah itu madu. Palsu, kalau yang palsu itu yang enggak keluar dari lebah, panjenengan olah sendiri di jerigen, kan ada itu Pak, luar biasa ya. Coba dilihat investigasi atau apa ya Pak ya. Akhirnya karena tahunya itu enggak tahu kalau itu palsu, akhirnya gula darahnya naik, ya diabetesnya tambah parah. Sampai saya punya teman dosen itu Pak trauma sama herbal itu karena ibunya tertipu dengan herbal-herbal KW-KW yang enggak kena itu. Hanya dia kecewa. Masya Allah itu bahaya sekali Pak ya. Makanya jangan terlalu memaksakan. Terkadang orang pinginnya murah berkhasiat tinggi.
Ini mau kemana Pak? Mobil murah aja keselamatan Anda sudah tergadaikan kok. Ya Pak ya. Apalagi yang Anda masukkan dalam tubuh panjenengan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, madu itu obat. Ya, makanan yang berkhasiat sebagai obat. Kalau panjenengan di rumah nggak ada madunya, ya, berarti harus cari madu yang berkhasiat sebagai obat, bukan yang menghancurkan rumah tangga, gitu ya. Kemudian ada juga zaitun. Zaitun itu disebut di Al-Qur'an, juga disebut dalam hadis. Wattini wazzaitun. Setiap Allah bersumpah dengan sesuatu maka menunjukkan pentingnya sesuatu itu, Pak. Wasyamsi wadduhaha. Ada juga dalam hadis itu kuluz zaita waddahinu bihi. Makan zaitun itu waddahinu bihi, dan berminyaklah dengannya. Jadi ibu-ibu yang kulitnya ingin halus, sudah pakai aja zaitun, enggak usah pakai yang macam-macam, sudah. Insyaallah halus, Bu. Dimakan juga dioleskan. Bapak-bapak juga kalau rambutnya ingin diminyain, enggak usah pilih yang aneh-aneh sampai kaku, rambutnya kaku dimiringkan ke sini bisa. Udah pakai aja zaitun, Pak. Dengan apa? Niat mengamalkan resep dari Rasulullah. Waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Kata Nabi, makan itu buah zaitun tuh, minyak zaitun tuh makan. Berminyaklah dengan dia karena zaitun itu berasal dari pohon yang diberkahi. Masya Allah ya Pak ya. Habbas sauda tadi sudah saya sampaikan hadisnya. Kalau panjenengan meriang-meriang, ya habbas sauda itu beda loh Pak, imunitas tubuhnya kita itu. Kita beri asupan yang baik ya, dan kita biarkan saja tidak diberikan asupan yang baik. Kemudian makan tidak berlebihan selanjutnya. Di situ ada tindakan lagi, mengacu kepada Al-A'raf ayat 31. Kulu washrabu wala tusrifu. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid pakai yang bagus, pakai yang terbaik. Jangan dibalik, ke masjid pakai yang murahan. Kalau ke manten paling bagus gitu ya. Jangan dibalik. Saya kalau ke masjid pinginnya tuh yang bagus ya dipakai Pak ya. Yang bagus gak harus mahal Pak, sesuai kemampuan ya. Beda, kita ke tempat ibadah itu pastikan, bahkan orang-orang Yaman kalau Idul Fitri itu Pak ya, capnya sarung nggak dibuang Pak, capnya sarungnya masih nempel ya. Masya Allah, saya coba niru, digojolokin sama teman-teman saya gitu ya. Kenapa katanya? Ingin menunjukkan kepada orang layak ramai bahwasannya Allah telah memberikan dia rizki, sehingga di hari yang fitri itu dia mendapatkan rizki yang banyak, dan dia pun bisa membelikan anak-anaknya dan dirinya baju yang layak, dipakai ke masjid ya, Masya Allah ya. Maka dikatakan di situ tidak boleh makan berlebihan. Nabi SAW menyampaikan mamal adamiyun wi'a syarr mim batn. Jadi mim batn. Jadi tidaklah anak Adam atau seorang manusia itu memenuhi suatu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan apa? Perut. Apa kata Nabi? Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbah. Kalau kan panjenengan mau makan wahai anak Adam, jangan banyak-banyak, cukup beberapa suap makanan saja. Fa in ghalabatil adami nafsuh. Kalaupun harus makan ya, nafsunya nafsu makannya tinggi, maka kata Nabi fa thuluthun lit ta'am, sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun lisyarab, dan sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun lin nafas, dan sepertiga untuk nafasnya. Ini ujian, ini mengamalkan hadis ini ketika apa? Undangan manten bubuh itu. Saung itu mampir semua. Kalau enggak dimampiri semua enggak pulang. Wah, ini repot ini ya. Saya bubuh saya ketemu bawa anaknya 2, dipolkan semua. Katanya tuan rumah tekor gini. Nek kabeh tamu ning ngene tekor ya. Pun. Kemudian yang lanjut, kita percepat, menjaga emosi. Nabi SAW melarang kita untuk marah. La taghdab falakal jannah, jangan marah bagimu surga. Begitu juga Pak, marah itu jangan hanya menyalahkan yang marah. Jadi kalau bapak punya istri marah melulu, mau berangkat kerja dimarahin, pulang kerja dimarahin, Allah, jangan Pak, kebiasaan nanti. Kasihan anak kita dari kecil misalkan dimarahin, dibentak-bentak.
udah agak gede dibentain guru-gurunya, dibentak lagi. Waduh, habis itu nikah dibentain pasangannya, suami istrinya saling dibentain. Allah, ketumanan itu. Tuman mati dibentak bongkar nakir. Nauzubillahi min dzalik ya. Kapan tuman ini Pak ya? Kapoknya itu loh. Maka ayo kita jangan marah. Jangan sering-sering marah. Kalaupun marah harus karena Allah. Nanti saya berikan kesimpulan terakhir ya. Dari sini nih Pak disimpulkan nanti ya. Di antaranya orang imunitas tubuhnya itu kuat, itu harus dilengkapi dari 4 aspek ya, disebutkan di sini. Saya kuliah Herbatipun Nabawi ini berkali-kali Pak ya. Walaupun saya masih merasa bodoh saja, apalagi kalau ditanya ngeresepin penyakit yang aneh-aneh itu saya kadang agak-agak takut gitu ya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, 4 aspek yang harus dipenuhi oleh manusia itu jikalau dia ingin memiliki imunitas tubuh yang tinggi dan kuat. Karena anugerah terindah itu adalah dokter yang ada di dalam tubuh kita Pak. Sampai-sampai dibahas dalam hukum itu, orang itu bagaimana hukumnya berobat gitu. Dibahas sampai apakah wajib atau hanya sunnah saja menjalani tadawu ya ibadallah, itu perintahnya untuk wajib atau untuk sunnah. Itu nanti berkaitan dengan ini. Orang itu kalau baik, imunitasnya bagus, dia diam saja, dalam artian diberi asupan yang bagus saja kemudian istirahat begitu, insya Allah itu sudah akan sembuh dengan sendirinya. Saya kalau sudah merasa agak KO gitu, dan saya biasanya itu kalau KO itu biasanya ya karena tidak memberikan hak tubuh dengan baik. Contohnya dari pagi sampai sore ngajar, lanjut habis maghribnya ngisi kajian. Itu seharusnya cepat-cepat pulang langsung tidur setelah isya. Dan memang sunnahnya tidur di awal waktu. Lalu ada jamaah yang ingin konsultasi. Pak, besok pagi aja gimana? Sebentar Pak Ustaz, habis isya ya. Ya udah temuin saya habis kajian ya. Katanya sebentar, tahu-tahu sampai jam 10 malam. Udah saya ngerasa nih meriang ini. Besok sudah langsung KO. Karena sudah dari pagi diforsir Pak. Ibarat tubuh itu sudah teriak itu. Lah, yang lebih menyakitkan lagi, hasil dari arahannya gak dilakukan. Wah, itu sakitnya seperti orang jatuh ketimpa tangga. Walaupun saya tidak pernah masih. Alhamdulillah. Baik Pak Taliman. Kemudian apa? Yang perlu kita jaga dalam memelihara konsep kekuatan fitrah berupa imunitas tubuh yang sudah Allah anugerahkan itu. Yang pertama spiritualnya Pak. Kemudian mentalnya. Kemudian yang ketiga emosionalnya, baru yang terakhir aspek fisiknya. Kalau fisik kita itu jaga dengan asupan yang halal dan thayyib sebagaimana yang sudah diresepkan Nabi dan Al-Qur'an. Lah aspek emosinya Pak, mentalnya dan spiritualnya kita jaga dari ibadah-ibadah kita ini. Sholat itu membuat spiritual kita dekat dengan Allah, tenang, bahagia Pak. Apalagi sudah bisa menjadikan sholatnya sebagai rekreasi terindahnya. Mental kita jangan sampai apa? Mudah berburuk sangka baik kepada hamba Allah atau apalagi kepada Allah. Mentalnya ini berarti mentalnya orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman Pak, husnudzon terus, khususnya dalam urusan apa? Ubudiyah, muamalah dengan hambanya Allah. Ya. Kalau dalam urusan bisnis gak apa-apa suudzon panjenengan, takut tertipu. Tapi kalau dalam urusan bertetangga ya, tetangga mungkin ada hal-hal yang tidak bagus, husnudzon jauh lebih dianjurkan dan itulah memang perintahnya. Mentalnya insya Allah bagus. Termasuk apa? Ketika menghadapi sebuah musibah, ujian, husnudzon tetap. Sehingga dikatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman itu. Kalau dapat musibah dia bersabar maka itu adalah khairan lahu, menjadi kebaikan. Kalau mendapatkan nikmat syakar dia bersyukur maka itu khairan lahu, menjadi kebaikan bagi dia. Begitu juga aspek emosi. Emosi itu ditenangkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau orang beriman itu tenang Pak emosinya, enggak meledak-ledak. Cengkerangan gitu ya. Dikit-dikit emosi banting piring, ledak, HP-nya dibanting. Padahal baru beli akhirnya ketun kepikiran mati kan begitu. Ikhwatal iman jemaah sekalian itu baru aspek fisik terakhir Pak. Karena terkadang orang itu fisiknya kuat, karena emosinya enggak kuat ya cepat juga sakit-sakitan. Makanya mikir itu sehat, kepikiran itu
bikin sakit. Kepikiran tuh banyak Pak ya. Tonggone beli mobil baru kepikiran, kok iso ya podo PNS lho Mas padahal Mas, kok iso sampean gak iso tuku. Kepikiran namanya itu ya. Temennya misalkan enggak patek ganteng, kemudian rabi oleh sing ayu lebih ayu dari DE, kepikiran, "Oh, kayak opo, kayak sak apa, kayak ada." Akhirnya enggak tenang hidupnya, Pak ya. Sudah, sampai ada orang itu kalau tenang pikirannya insyaallah, jangankan orang Pak, kalau saya lihat orang itu melihara sapi ya, termasuk yang saya lihat sapi itu katanya nggak hanya makanannya saja yang harus dijaga, pikirannya bahagia itu cepat gemuk katanya, walaupun makanannya itu biasa. Ya makanya ibu-ibu yang sudah gemuk ini bersyukur, berarti panjenengan bahagia, gitu ya. Nah, kalau obesitas yang harus perlu diwaspadai ya. Kita persingkat. Yang terakhir di situ ada melatih fisik, bisa dengan olahraga, berkuda, ya, atau berenang. Tadi masalahnya nggak punya kolam renang pribadi, kuda juga harus sewa ya. Nah, betapa senangnya kalau rumah kita ada tempat berkudanya, ada tempat kolam renangnya. Oh, masya Allah ya Pak ya, sehat kita. Beristinjaknya juga harus sesuai dengan apa yang disuruh oleh Nabi, jongkok jangan duduk. Tapi masalahnya di kita ini, di sekitar kita rata-rata jongkoknya itu nggak bisa, duduk semua. Baik itu yang hotel-hotel bintang 4, bintang 3 itu rata-rata Pak. Saya berapa kali nginep di hotel itu bintang 3 saja nggak pakai jongkok dia. Pelatihan tambah ruwet lagi, pelatihan di hotel begitu. Mau kencing apanya itu nggak pakai air, ada karpetnya, bingung kan Pak ya? Gimana ini mau bersuci kayak gini nih? Akhirnya kita nanya, yang pakai semprotan pakai air di mana? Ada Pak, sono tempatnya karyawan, tapi enggak apa-apa deh. Dah tempat karyawan. Kadang kalau terpaksa masuk ke tempatnya disabilitas itu, malu juga masuk ke situ ya. Kemudian tidurnya Pak harus berkualitas. Tidur berkualitas itu kalau anjuran Nabi di awal malam bangun sepertiga akhir dari malam. Jadi kalau kita tidur, saya rasakan sendiri, kalau saya tidur jam 9 itu, sebelum jam 10 misalnya, jam 9 itu fresh, jam 3 itu sudah fresh. Tapi kalau tidur jam 11, di atas jam 10, karena memang ternyata setelah diteliti ada organ tubuh itu yang bisa beregenerasi selnya itu kalau kita dalam kondisi tidurnya itu terlelap di antara jam 10 malam sampai jam 2 dini hari, 4 jam minimal. Berarti kita usahakan setengah 10, jam 9 sudah tidur. Yang repot itu tidur di awal malam, bangun juga di waktu duha. Wah, ini repot ini, enggak sehat ini. Ya. Kemudian di kota iman ada di situ beramal dan husnudzon, memperhatikan halal haram makanannya juga penting ya. Semua sudah disampaikan dalam Al-Qur'an, mana yang halal dan mana yang haram. Dan yang terakhir, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pastinya memang tidak akan cukup Pak menyampaikan secara keseluruhan, tapi setidaknya panjenengan rajin sholat dengan sesuai dengan gerakannya yang nyunnah itu, insya Allah itu juga menyehatkan. Bahkan sholat duha itu Pak 4 rakaat sama dengan sekian jogging begitu ya, sekian kilometer begitu. Itu sholat duha, apalagi sampai tampil yang 12. Oh masya Allah. Usahakan tuh keringetan gitu ya kalau perlu ya. Kalau sholatnya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, nekuk begini, kemudian rukuknya pun nekuknya bagus ya. Bahkan ada terapis itu yang saya waktu di terapis, ini Ustadz gerakan ruku, ini harus tertarik, di belakang lututnya harus tertarik dan seterusnya. Itu luar biasa, itu menyehatkan mereka. Gerakannya menyehatkan, begitu juga sujud itu, masya Allah. Bisa diteliti di internet, bisa dicari gerakan sholat dalam perspektif kesehatan, gitu ya. Itu sehat. Bahkan ada orang ahli olahraga itu, guru olahraga masuk Islam gara-gara melihat umat Islam sholat, kata dia, ini gerakan tubuh ada semua di sini. Tinggal satu katanya, gerakan kepala belum ada, karena belum salam. Akhirnya pasangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, ini ada gerakan kepalanya. Masuk Islam dia Pak. Ya. Makanya jangan malas dalam urusan sholat itu. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat, bisa mengamalkan, khususnya bagi yang menyampaikan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Pak? Kalau ada yang ditanyakan monggo. Kalau tanya resep kayaknya di luar sudah disiapkan dia konsultasinya ya. Alhamdulillah. Ya, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim.